Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, hari ini kita tahu semua bahwa Roy Panci Kurnia dan Rizal Padilla itu memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Dan seperti biasanya sahabat, kalau mereka dipanggil, ya dia menggelar konser dulu, melakukan press konferensi, menyanyikan lagu yang sama, yakni lagu kriminalisasi. Dan ada satu narasi yang menarik yang disampaikan oleh Panci yang secara terus-menerus diulang-ulang. Dimanapun dia bicara pasti itu yang disampaikan, bahwa pelaporan yang masuk itu adalah merupakan pelaporan yang tidak memiliki legal standing, terutama kalau bicara soal kejadiannya katanya, karena di situ hanya dicantumkan di surat panggilan tanggal 22. Nah, sehingga Panci ini hanya akan menjawab pertanyaan terkait dengan kejadian yang ada dalam surat tersebut. Padahal kita tahu bahwa pelapor itu sudah menyampaikan bahwa ada 24 kejadian. Nah, hanya saja mungkin penyidik tidak akan mungkin mencantumkan seluruh kejadian itu jadi satu saja. Nah, tapi itulah mereka lagi-lagi membangun narasi sebagai bentuk framing, melemahkan kerja-kerja penyidik, termasuk bagaimana memframing para pelapor ini seolah-olah desain yang sesungguhnya tidak paham persoalan. Tetapi kita lihat saja. Bagi saya, apa yang dilakukan Panci ini adalah merupakan bentuk ketakutan. Karena selain itu dia melakukan teror secara tidak langsung kepada penyidik. Dia mengatakan bahwa dia hanya mau diperiksa sampai maghrib katanya, lebih dari itu sudah tidak manusiawi. Dan begitu pun Rizal Padilla sama saja, bahkan Rizal Padilla ngos-ngosan bicara dan tegas mengatakan bahwa ia layak dipenjara itu bukan dirinya tapi Pak Jokowi. Betapa kurang ajarnya orang semua ini. Nah, si Kurnia pun demikian, merasa dikriminalisasi karena menurutnya dia adalah pengacara. Padahal kita tahu bahwa dia adalah salah seorang yang datang di Solo waktu menggeruduk rumah Pak Jokowi. Nah, seperti apa para sampah ini menarasikan lagunya yang selalu dia ulang-ulangi dimanapun juga dia berada? Ini kita simak secara bersama-sama. Selain Rosuryo, Wakil Ketua TPUA Rizal Padilla juga diperiksa penyidik. Saya bersama dengan Bu Kurnia Triroyani bersama dengan Pak Rizal Padilla ini hadir untuk memenuhi panggilan yang pertama, ya gitu, panggilan selaku saksi yang pertama. Jadi jelas ya panggilannya selaku saksi. Kenapa kami baru hadir sekarang? Karena memang jelas ya, kemarin baru saja 3 hari yang lalu kita setelah bergembira merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan 80 tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah kebetulan saya bertiga, ya kami bertiga, saya, Dr. Ismon dan juga Dr. Tifa itu melaunching buku yang ini e-booknya ada di sini ya. Ini judulnya Jokowi's White Paper. Alhamdulillah sukses tetap bisa di launching. Jadi hari ini kami akan jawab semua pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah tertulis dan tersurat di dalam surat panggilan. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan yang ada di surat, yaitu tanggal 22 Januari 2025, tidak akan kami jawab. Awalnya keyakinannya jangan-jangan asli, gitu kan. Nanti dimunculkan yang asli. Sekarang nonsen, nggak ada itu yang asli. Yang disebut dengan kemungkinan berbeda dengan apa yang sudah ada sebagai konsumsi publik. Nggak ada itu. Yang ada sudah dianalisis, sudah dibongkar, sudah dikaji, sudah diteliti oleh Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan yang lain-lain juga yang ikut serta menelaah bahwa sebenarnya kalau yang begitu itu ijazah palsu namanya, gitu. Dan itu yang harus menjadi sekarang kewajiban dari Joko Widodo, membalikannya bahwa ijazahnya asli.
Bukan kita yang menuduh ijazah palsu harus membuktikan. Yang harus membuktikan sekarang adalah Joko Widodo bahwa ijazahnya asli. Karena rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia sudah yakin bahwa ijazah Joko Widodo baik yang SMA maupun yang perguruan tinggi atau UGM itu palsu. Lagian yang sangat tidak profesional, ya saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Kosidudin, dulu ketika kami diklarifikasi tanggalnya berbeda, tanggalnya lokus dan tempusnya, jadi tempusnya waktu itu adalah tanggal 26 Maret 2025, sekarang tanggalnya berbeda 22 Januari. Ini apa kok ada perubahan? Berarti peristiwanya nggak jelas, yang dilaporkan itu tidak jelas. Dia kemudian fitnah, itu harus dia mengalami, harus dia sini kan teman-teman sudah tahu, katanya pelapornya bukan saya yang mengatakan, itu pengecut namanya. Dia justru membenturkan sesama anak bangsa, membenturkan penyidik Polda Metro Jaya untuk mencari-cari, ya gitu, kepada pasal-pasal yang ada. Dan yang satu lagi yang ada kelompok yang namanya tadi Peradi Bersatu atau Peradi Bercerai tadi, ya itu mereka bahkan kemudian tidak menggunakan kelompoknya, tapi kemudian menggunakan sendiri. Dan mereka juga tidak profesional. Tadi katanya ada 5 orang yang melaporkan, ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Pusat, Jakarta. Ternyata sudah polisi sudah capek-capek manggilin saksi-saksi, kemudian ternyata yang 2 dibatalkan. Ya, mereka menarik laporannya. Ini kan penghinaan terhadap kepolisian. Ya, lapor tapi kemudian, dan ada lagi penghinaan. Salah satu orang yang sering datang kemudian memberikan kesaksian itulah orang yang namanya Sylvester Matutina. Penghinaan karena dia adalah terpidana. Orang yang terpidana selain tidak boleh menjadi komisaris, juga tidak bisa memberikan keterangan. Keterangannya harus cabut, apalagi dia memberikan keterangan yang konon sangat esensial ketika peristiwa di Solo. Itu nggak boleh, harus dianggap. Karena apa? Kalau dia masuk penjara, berarti dia nggak ada di peristiwa itu. Jelas kan? Dia nggak bisa memberikan keterangan di situ. Jadi kenapa dia bisa memberikan keterangan? Karena dia melarikan diri, tidak ditahan. Hari ini dia juga lagi mengajukan PK, tapi itu urusan lain. Kalau sampai negara mengizinkan PK dia, malu sekali negara ini. Orang yang mengajukan PK itu harus menjalani eksekusi dulu. Tapi saya kembali ke sini, ya terakhir yang ingin saya sampaikan, doakan semoga teman-teman juga sabar, teman-teman juga menunggu kami, ya. Kami akan lakukan sebaik-baiknya, meskipun kami dengar pemeriksaannya itu nanti akan ada 24 eksemplar yang di-print tiap halaman. 20 berkas ya. Ya, 24 berkas ya tiap halaman. Jadi kalau berkasnya ada 10 halaman, ya 240. Ngeprintnya bisa 3 jam. Ya gitu. Jadi moga-moga kalau memang pelapornya itu memang Saya kira jelas sahabat ya, kita sudah mendengar bagaimana lagu wajib mereka. Karena buat saya ini lagu wajib. Sebab dimanapun, kapanpun, di tempat manapun diundang, pasti dia mengulangi bahasa-bahasa yang dinarasikan ini. Tetapi saya yakin penyidik akan bekerja dengan baik. Kita lihat saja nanti bagaimana kalau dia keluar, apakah masih sekeras ini pernyataannya kalau dia sudah selesai diperiksa. Saya kira demikian sahabat, silahkan sahabat-sahabat memberikan komentar terhadap kejadian ini, beri penilaian terhadap mereka, apakah memang yang dinarasikan itu benar atau lagi-lagi ini kembali melakukan framing dan tekanan terhadap penyidik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.